Rangkuman wartawan. Pergolakan Pasar Impres Bajawa, Kabupaten Ngada Flores, Nusa Tenggara Timur, dalam kendali Bupati Ngada Marianus Sai, Wakil Bupati Paulus Soliboa, Sekda Meda Moses. Berawal dari rencana pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam kendali Bupati Marianus Sai, seluruh pedagang sembako dipisahkan dari pedagang tekstil lalu dipindahkan ke Pasar Bau-Bau. Awalnya rencana pemerintah mendapat penolakan dari kaum pedagang. Para pedagang tidak menerima pemerintah meninggalkan pesan Pasar Impres harus ditinggalkan. Pemerintah memberikan perintah kepada pedagang untuk meninggalkan Pasar Impres di tengah kota Bajawa yang sudah selama puluhan tahun menjadi penyangga utama kehidupan kaum pedagang di Bajawa. Pro kontra situasi ini membuat pemerintah daerah menempuh usaha negosiasi dengan kaum pedagang. Perjalanan waktu dan komunikasi kedua belah pihak akhirnya membuahkan kesepakatan bersama. Pemerintah daerah mengantongi persetujuan memindahkan pedagang sembako dari pedagang tekstil. Kaum pedagang memastikan kesepakatan dengan pemerintah untuk menggelar dagangan di Pasar Bau-Bau berdiri di dalam janji pemerintah bahwa pemindahan dilakukan untuk uji coba selama masa waktu 3 bulan. Menurut pedagang, Bupati Ngada Marianus Sai mengatakan itu sebagai uji coba bahwa jika di Pasar Bau-Bau tidak kunjung stabil pendapatan ataupun pedagang mengalami sepi pembeli, maka para pedagang sembako boleh kembali berjualan di Pasar Impres. Itulah keterangan para pedagang kepada media, meski pada akhirnya Pemda Ngada kembali membantah hal itu. Bersamaan dengan kondisi ini, dalam banyak kesempatan Bupati Marianus Sai juga mengenalkan satu moto baru kepada masyarakat, bahwa dimanapun barang dagangan digelar, pengunjung berdatangan. Moto sang Bupati mendapat aplaus dari pedagang. Mereka lalu rame-rame mengungsi dengan dibantu aparat petugas Satpol PP Ngada bersama pihak kepolisian setempat. Lambat laun waktu berjalan hingga berganti minggu, lalu berganti bulan. Para pedagang yang berjualan di Pasar Bau-Bau Bajawa, mereka menyaksikan sendiri kondisi buruk ketika mereka mencoba berjualan di Pasar Bau-Bau. Sepi pembeli, dan secara bertahap mereka mengalami kerugian. Dan mereka menumpahkan semuanya kepada media atau pers. Saat itu kehadiran pers menjadi satu-satunya jembatan bagi kaum pedagang. Media Televisi Republik Indonesia atau TVRI, media online Zona Line News Nusa Tenggara Timur,
mulai melaporkan kabar tentang keluh kesah dan tangis duka kaum pedagang Bajawa. Setelah itu sejumlah elemen melalui akun media sosial Facebook yang berkecimpung dalam grup Ngada Bangkit menyusul grup milik warga Ngada, Gebrak Ngada, perlahan bereaksi dan mulai angkat bicara. Tidak terhindar, skala opini pada kancah dinamika publik mulai terbelah. Para pedagang pasar Bobo dari waktu ke waktu terus mengeluh. Mereka meronta, menangis, dan mereka berduka. Tidak sedikit dari mereka terpaksa guling tikar akibat bangkrut modal usaha. Lalu sebagiannya harus kucing-kucingan dengan petugas koperasi pinjaman, sebab modal cicil harian mulai tidak terbayar. Sebagian lainnya dikejar petugas tagih dari bank, sebab iuran pinjaman terus membengkak dan mereka mandek membayarnya. Ongkos anak sekolah mulai tersendat. Bahkan pembiayaan makan minum konsumsi bagi keluarga mereka di rumah-rumah nampak terdesak. Tidak sedikit pula yang terpaksa memilih berganti profesi, meninggalkan pekerjaan sebelumnya sebagai pedagang sembako di Bajawa. Banyaknya masalah akibat sepi pembeli di pasar Bobo. Para pedagang akhirnya mulai perlahan berubah pikiran. Awalnya mereka mengira masalah sepi pembeli akan terus membaik, namun lambat laun mereka berhadapan dengan kondisi minor yang tidak terkendali. Mereka dipertemukan dengan pasar baru yang jauh dari akses pembeli. Letaknya di tengah hutan bambu, rawan kenyamanan, jauh dari warga pemukiman, biaya ojek melambung, daya tempuh memakan biaya dan energi, dan yang paling penting adalah ketiadaan pembeli menjadi duka kelam bagi ratusan pedagang di kota Bajawa. Barang dagangan seperti sayur mayur, buah-buahan, lombok, ikan basah, ikan kering, wortel, dan lain-lain perlahan mulai tidak laku. Produk dagangan mereka tidak terbeli. Mereka duduk bersimbah air mata, menyaksikan tahap demi tahap sayur mereka layu, buah-buahan mereka terancam rusak, dagangan mereka tidak laku. Mereka menangis, mereka berduka, mereka pasrah dan tidak tahu hendak mengadu kepada siapa. Pers kembali datang melakukan foto lapangan. Wartawan menghimpun berita, lalu ditulis dengan tinta dan diserahkan kembali kepada mereka, kepada segenap pihak untuk dibaca dan diputuskan.
wartawan menulis pedagang pasar Bobo Bajawa berduka dan memohon pemerintah meninjau ulang ataupun datang langsung ke lokasi pasar guna menyaksikan duka para pedagang. Dagangan mereka banyak yang rusak tidak terbeli. Sejumlah pedagang bangkrut dan guling tikar. Jangan lagi berdebat. Tidak sedikit pedagang terpaksa mencari sandaran baru dengan usaha mengembara ke kota-kota lain di Pulau Flores. Ada yang ke Manggarai Ruteng, ada yang ke Labuan Bajo, ada yang ke Mbai Nagekio, ada yang ke Kota Ende. Sementara di kancah politik perdebatan sengit terus digelar. Kegelisahan pedagang seolah tidak dihiraukan. Hanya segelintir kaum yang lalu berpihak dan memilih jalan untuk membela nasib para pedagang. Sementara beberapa pedagang tekstil asal Padang dan Jawa perlahan pergi tinggalkan kota Bajawa usai pemisahan pedagang sembako yang berakibat mereka pun merugi. Pasar mereka kian sepi, lalu mereka berpencar dalam ketidaksiapan diri, bepergian kemana-mana guna mencari sesuap nasi rezeki di kota-kota lain. Eksodus kaum pedagang dari Bajawa Kabupaten Ngada Flores mulai terjadi dengan skala-skalanya. Merasa merugi, pedagang tekstil yang ditinggal pergi oleh kaum pedagang sembako perlahan terpaksa buka suara. Mereka mengeluhkan kepergian saudara mereka pedagang sembako dari pasar Impres telah memicu sepinya animo pembeli. Mereka juga merugi, hari-hari mereka sepi. Pergolakan wacana dan aspirasi lagi-lagi naik kelas, naik peringkat, meningkat suhu, perlahan menajam di kota Bajawa Flores dalam kendali Bupati Marianus yang mereka cintai. Pedagang mulai melakukan sejumlah aksi kepada pemerintah daerah dan DPRD setempat. Mereka meminta belas kasih untuk boleh kembali berjualan di pasar Impres. Mereka merugi, lalu mereka menagih kembali janji sang bupati, sebab masa waktu uji coba 3 bulan untuk percobaan pun telah usai. Cinta kasih bertepuk sebelah tangan. Tanggapan pemerintah atas suara kaum pedagang justru tidak diduga. Tiba-tiba mereka mulai berbeda. Pemerintah tidak memenuhi permintaan kaum pedagang untuk kembali berjualan di pasar Impres. Dengan kondisi itu, pedagang yang kehilangan dukungan perhatian mencoba datangi lembaga dewan DPRD Kabupaten Ngada. Tapi lagi-lagi tidak diduga, kedatangan pedagang menanggung duka.
lembaga dewan justru mengajukan masa waktu perpanjangan uji coba ditambah hingga 6 bulan ke depannya. Tangis pedagang tidak terbendung. Duka tidak terhindar. Mereka seperti anak ayam kehilangan induk. Dalam kondisi itu mereka seolah tidak percaya bahwa mereka telah ditinggal oleh para wakil mereka yang sangat mereka hormati dan mereka bangga-banggakan. Mereka berkeluh bahwa mereka ragu terhadap pemerintah dan keberpihakan lembaga dewan. Banyak pihak mulai menyebut Pemda dan DPR bersekongkol melakukan kebijakan represif karena menekan kaum lemah di kota Bajawa. Para pedagang akhirnya menemui sebuah forum generasi muda bernama Forum Masyarakat Ngada dan Diaspora. Forum itu digalang oleh seorang mantan seminaris yang juga sering dicap sebagai pengangguran tak punya kerja. Namun, konsen memberi perhatian kepada masalah-masalah rakyat di daerahnya tanah kelahiran Kabupaten Ngada. Forum ini dikomandoi oleh Friedose, seorang mantan biarawan, mantan diakon yang tengah mengembara sambil menunggu kapan dirinya boleh ditabiskan menjadi imam kaum Nasrani. Friedose sendiri memulai langkah forumnya dengan terinspirasi dari perdebatan, pertukaran wacana, kancah diskusi dunia maya Facebook Ngada Bangkit. Menanggapi dinamika dan pengawasan demokrasi daerah Kabupaten Ngada. Bersama dengan kawan-kawannya bernama Vincent Clemens, Florianus Lengu, Dedi Nage, dan masih begitu banyak anak muda lainnya dari negeri Bajawa, baik yang berada di Ngada maupun di luar daerah, dalam keanggotaan Forum Pemerhati Masalah Rakyat. Mereka membentuk Forum Pemerhati Masalah Rakyat dengan dikukuhkan akta hukum dari seorang notaris muda warga Ngada, Brian Dopo, sarjana hukum. Pedagang dikata merana, lalu berduka, hingga akhirnya mereka mencari dan menemukan Forum Diaspora Ngada. Kehadiran mereka dengan tangis memantik keharuan pribadi calon gembala umat Nasrani Friedose. Lalu dengan caranya dia merangkul satu persatu, lalu mulai berpikir dan mencari jalan keluar bagaimana memediasi kaum pedagang dengan pemerintah daerah bersama lembaga dewan Kabupaten Ngada. Keberpihakan forum yang konsen dengan kaum lemah ini akhirnya memutuskan diri untuk melakukan komunikasi dengan Pemda setempat. Titik temu komunikasi jauh dari harapan. Lalu mereka memutuskan turun bersama dengan pedagang ke jalan guna menyuarakan aspirasi. Mereka meminta pengaktifan kembali pasar impres bagi pedagang. Dari situ terjadilah sejumlah demonstrasi damai susulan di kota Bajawa. Mereka menggelar suara permintaan kaum pedagang untuk diperkenankan kembali lagi ke pasar impres demi keberlanjutan topangan hidup kaum pedagang dan keluarga mereka, demi mengantisipasi kebangkrutan yang kian meluas berakibat kepada masalah ekonomi keluarga kaum pedagang.
Mereka memimpikan ekonomi rumah tangga kaum pedagang harus segera dipulihkan, karena ini menjadi persoalan krusial bangsa. Tidak sebatas demo atau aksi damai saja, forum memediasi para pedagang untuk berbicara langsung dengan sejumlah elemen penting. Bahkan Bupati Ngada Marianus Sai pun ditemui untuk berbicara langsung dengan pedagang. Mereka juga membawa para pedagang bertemu dengan lembaga dewan dan juga kepolisian Polres Ngada yang kala itu dikomando AKBP Made Oka Putra SIK. Sejumlah usaha mereka tempuh termasuk menulis surat koresponden dengan pihak-pihak terkait di daerah. Walaupun berbagai upaya dilakukan, titik temu jauh dari panggang api. Pemerintah daerah dan DPRD tetap bersikukuh pada pendirian. Tekanan publik kian meningkat. Kondusivitas situasi seolah tidak terkendali lagi. Kota Bajawa pun serasa seram, bahkan mencekam. Gerakan forum, tempo perdebatan, bahkan caci maki menghiasi beranda negeri Bajawa. Pedagang berulang kali terjun ke jalan, hingga elemen mahasiswa PMKRI cabang ND menggandeng kembali PMKRI Jajakan Ngada bersama forum diaspora masyarakat Ngada bersama pedagang. Mereka membentuk sekretariat bersama yang disingkat dengan Sekber Perjuangan. Mereka memperjuangkan nasib kaum pedagang. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Inde tiba di Tanah Ngada. Mereka menggerakkan Perhimpunan Mahasiswa Katolik wilayah Jajakan Ngada. Lalu mereka pun turun ke jalan bersama forum diaspora, bersama kaum pedagang. Aksi aspirasi elemen kaum muda ini justru menuai catatan suram. Aksi demo damai yang digelar di kota Bajawa memunculkan insiden aparatur Satpol PP Ngada melakukan sweeping kartu tanda penduduk mahasiswa PMKRI ketika mereka menggelar aksi demo dan orasi di tengah kota Bajawa. Pergerakan rute aksi damai mahasiswa pun diblokade. Oknum-oknum Pol PP bahkan merampas peralatan mic sound system mahasiswa lalu merusakinya. Secara mengejutkan, pemerintah daerah dalam kendali Bupati Marianus Sai tiba-tiba mengeluarkan lagi satu kebijakan baru, yaitu memindahkan seluruh pedagang tekstil dari pasar Impres Bajawa menuju pasar Bau-Bau. Tensi pro kontra kian memanas dan menajam. Pemda Ngada perlahan menggandeng Polri dan TNI mengantisipasi riak dan gejolak perlawanan yang bisa saja meluas sewaktu-waktu dari rakyat. Sementara regu Satpol PP Ngada berdiri sebagai garda terdepan, pengaman kebijakan dan keputusan daerah. Di sisi lain, sikap responsif lembaga Dewan Kabupaten Ngada berdiri di tempat. Mereka seolah enggan campur tangan. Skala kondisi kian meningkat. Demonstrasi mendatangi lembaga DPRD setempat diwarnai isak tangis pilu pedagang dalam ruang paripurna rapat wakil rakyat. Itu tidak terbendung. Kehadiran pedagang pun seolah cinta bertepuk sebelah tangan. DPRD terkesan tidak berani mendesak pemerintah mendesain sikap untuk membuka kembali pasar Impres bagi kaum pedagang.
Sementara di luar sana suara-suara pembelaan terhadap pedagang mulai berdatangan. Forum Prediksi dan Toleransi Masyarakat Ngada yang dinakodai Marsi Makmur, Henrikus Liuwea, Amatus Jawa, Idin Saidin, Ferdi Liuwea memberikan sikap tegas mereka. Mereka mulai mengecam. Mereka juga mendesak segera aktifkan kembali pasar impres bagi masyarakat. Aksi perlawanan tidak terkendali, meski terjadi dalam bentuk bukan anarkisme, tetapi aksi-aksi damai di tengah kota. Warga pedagang yang didukung sejumlah forum semakin intens terjun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka. Pada masa itu, lahirlah satu forum lain yang diduga sebagai forum tandingan. Mereka menyebut dirinya sebagai forum pembela yang mengayomi para pedagang yang mau bertahan di pasar Bau-Bau. Gejolak makin menajam. Rakyat mulai berhadap-hadapan langsung dengan saudara sendiri. Pedagang seolah diadu dengan pedagang. Sejumlah aksi damai yang digelar pedagang melalui pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian Polres Ngada untuk menyuarakan seruan bahwa mereka ingin kembali ke pasar impres justru dibentur potensi konflik dengan hadirnya demo tandingan forum pedagang lainnya yang tiba-tiba terbentuk. Kesabaran kaum pedagang menjadi ujian dalam peristiwa itu. Mereka tidak saling memangsa ataupun tawuran dengan saudara sendiri, meskipun demo tandingan selalu terjadi saat aksi damai digelar dan demo tanding pun selalu muncul pada tempat waktu yang bersamaan. Merebak sejumlah dugaan bahwa pihak keamanan justru membiarkan konflik, sebab aksi tandingan justru muncul pada waktu yang sama, bahkan mendatangi demo damai. Dalam riak instabilitas ini, Pemda Ngada lagi-lagi secara mengejutkan tiba-tiba mengeluarkan lagi satu peraturan baru. Pemda melarang seluruh warga kota Bajau dan sekitarnya dilarang berjualan sayur mayur, buah-buahan, ikan kering, ikan basah di pekarangan rumah milik warga. Kebijakan ini dituangkan dalam rencana peraturan daerah Kabupaten Ngada kepemimpinan Bupati Marianus Sai, Wakil Bupati Paulus Soliboa, dan Sekda Meda Moses. Sebuah pemandangan unik di tengah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tegas memberi perhatian peningkatan perlindungan ekonomi bangsa melalui filosofi tingkatkan program dukungan kerja ekonomi mikro, makro, menengah, dan keluarga. Lagi-lagi perkara kebijakan ini pun meluas pro dan kontra. Sejumlah warga kota Bajawa yang memiliki kios sembako mulai melakukan perlawanan, didahului dengan kontra wacana. Sejumlah anak muda akhirnya secara terang-terangan mengancam Satpol PP Ngada dengan parang jika masuk halaman rumah untuk menertibkan dagangan ikan kering, ikan basah, sayur mayur, buah-buahan yang sudah puluhan tahun mereka gelar di depan pekarangan rumah. Mereka tidak tanggung-tanggung mengambil sikap perlawanan. Dalam kelam kondisi ini, kaum pedagang, barisan aktivis, sejumlah orator ditangkap, lalu dibawa ke Mapolres Ngada dan dibebaskan kembali. Perdebatan berkecamuk terjadi di beranda forum sosial Facebook warga Ngada. Polisi tembakan gas air mata di hadapan para pedagang yang menggelar dagangan mereka di halaman rumah Henrikus Liuwea,
di kota Bajawa dekat Pasar Impres. Satun Pol PP Ngada terus melancarkan aksi penertiban. Mereka menangkap ibu-ibu yang mendorong gerobak di tengah kota. Mereka merampas ibu-ibu yang menjual tahu dengan kantong plastik. Mereka bahkan menyita barang dagangan milik warga dan merusaknya, lalu membawa barang-barang sitaan itu ke Pasar Bau-Bau. Di sana mereka menumpukannya di bawah terik matahari. Sebagiannya mereka lemparkan ke kali. Dinamika rakyat semakin meluas dan menajam. Ketua Forum Masyarakat Ngada dan Diaspora Fidose memutuskan diri mengadu ke lembaga Komnas HAM di Jakarta. Dia berangkat dengan tangisan rakyat untuk meminta Komnas HAM turun ke Bajawa. Di Jakarta, dia berkelana ke segenap tokoh rakyat Ngada yang menurutnya bisa diajak berpikir, berjuang bersama kaum tertindas di daerah tanah kelahiran Bajawa. Sekembalinya dari Jakarta, Ketua Forum Diaspora memutuskan tinggal sementara di kota Kupang. Dia menumpang di rumah-rumah kos anak kuliahan asal Bajawa. Di sana dia disambut forum mahasiswa asal Ngada bernama Permada. Pertemuan kedua elemen organisasi ini menghasilkan sejumlah aksi damai dan demonstrasi di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, kota Kupang. Mereka terjun ke jalan dan menemui Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mereka juga meminta Polda memantau gerak langkah Polres Ngada yang mereka duga sudah menjadi alat politik pihak-pihak tertentu di daerah. Forum Diaspora dan Permada menduga Polres Ngada tidak lagi membela rakyat yang lebih membutuhkan kehadiran polisi bagi masyarakat kecil di bangsa ini. Usai sejumlah aksi di kota provinsi, Ketua Diaspora Ngada kembali ke Bajawa. Tidak lama berselang, Forum Predator atau Forum Prediksi dan Toleransi Rakyat Ngada dalam kendali Marsi Makmur memutuskan menyusul ke ibu kota negara bertemu Komnas HAM. Mereka juga melaporkan dugaan serius pelanggaran hak asasi manusia dalam kejadian duka kaum pedagang versus Pemda Ngada. Sekembalinya forum ini, tidak lama berselang regu penyidik Komnas HAM jejakan kaki di Bumi Ineria, Kabupaten Ngada. Kehadiran regu penyidik langsung bertemu kaum pedagang dan dengan sejumlah investigasi lapangan. Usai bertemu kaum pedagang, para penyidik Komnas HAM langsung menemui Polres Ngada, menemui lembaga DPRD Ngada, dan Bupati Ngada yang diwakilkan melalui Wakil Bupati Paulus Solivoa. Hasil pengamatan cepat tim penyidik memberi rekomendasi kepada sejumlah elemen penting di Ngada. Komnas HAM memberikan rekomendasi agar segera membuka kembali Pasar Impres dan membuka blokade pagar seng yang dibangun pemerintah daerah Ngada di seluruh kawasan Pasar Impres Bajawa. Setelah itu, Komnas HAM kembali ke ibu kota Jakarta. Gejolak intimidasi pun kembali terjadi di kota Bajawa. Pemda bersikuku pada sikap dan pedagang. Pedagang terus melakukan upaya menuntut pasar tidak boleh diblokir. Pemda Ngada mencabut seluruh tulisan nama Pasar Impres Bajawa dan memagari seluruh pintu, memagari jalan masuk pasar. Aparatur Pol PP Ngada pun bahkan berkantor di Pasar Impres Bajawa. Waktu terus berlalu, bulan berganti, tibalah hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2015.
Di tengah perayaan apel bendera HUT RI 2015, pedagang bergerak masuk membongkar seluruh pagar pasar dan langsung menggelar barang dagangan di Pasar Impres Bajawa. Tidak lama berselang, duka kembali selimuti pedagang. Bangunan belakang Pasar Impres Bajawa tiba-tiba terbakar dan hangus dilahap jago merah. Pergolakan kembali memanas, suhu meningkat, perdebatan kembali tajam. Trending topik Bajawa adalah Wong Cilik versus kebijakan Pemda dan DPRD. Kejadian berangsur-angsur mengisi beranda ngada hingga ngada menuju pemilu kada ngada tahun 2015 bulan Desember. Gereja Kefikipan Bajawa dan Gereja MBC Bajawa mengirim sejumlah pastor hingga turun ke jalan bersuara meminta Pemda tidak memaksakan kebijakan represif karena rakyat yang menanggung semua derita kebijakan itu. Bupati Marianus Sai yang kembali ikut sebagai kontestan pemilu nampak mulai lebih banyak sibuk dengan urusan perjuangan politik untuk kembali merebut ngada satu. Sebaliknya kaum pedagang tetap berjualan di Pasar Impres Bajawa. Ketika mereka menggelar kembali dagangan, mereka mulai menata ulang Pasar Impres Bajawa dengan menggunakan dana swadaya mereka sendiri. Bupati Marianus Sai pamit dari jabatan untuk bertarung pada pemilu serentak. Sepeninggalan Bupati Marianus Sai, salah satu putra asli Bajawa, Yohanes Tai, menerima delegasi mandat Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya menjadi pejabat sementara Bupati Ngada. Pada masa itu, kaum pedagang melakukan pengecatan seluruh bangunan pasar hingga tembok jalan. Lampu listrik mereka swadaya dengan dana sendiri. Mereka terus menggalang perbaikan-perbaikan, menyongsong ekonomi baru, menyongsong pelayanan yang baru bagi konsumen di kota Bajawa. Mereka juga mulai menggelar pasar malam. Pedagang juga membuka komunikasi dengan pejabat Bupati Yohanes Tai. Mereka meminta pemerintah daerah mendukung Pasar Impres. Namun, pejabat sementara hanya bisa menerima kondisi, bahkan hingga kembali pamit dari kursi jabatan sementaranya. Bangunan pasar yang terbakar pun tidak disikapi Pemda Kabupaten Ngada bersama DPRD setempat, dan hanya menyerahkannya kepada polisi yang masih terus melakukan investigasi sebab musabab Pasar Impres Bajawa terbakar. Hasil pemilu kada ngada, Marianus Sai dan Paulus Solewa kembali terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Demikian kilas balik 2015, duka pedagang di Ngada Flores hingga pilkada tiba. Dirangkum oleh Aurelius Doo, wartawan putra kelahiran kampung terisolir Tanah Pahlawan Marilonga, Nida Watunggere, Kecamatan Betukelilio Utara, Kabupaten Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Salam hormat bagi rahim Ineria Ngada. Di bawah kakimu kami belajar menjadi dewasa kepada sesama, kepada Pemda Ngada dan lembaga dewan, kepada polisi dan tentara. Aku wartawan mitramu ingin berbagi kata. Tetaplah menjadi pelayan rakyatmu, sebab mereka bukan siapa-siapa. Mereka adalah sesamamu. Mereka adalah penentu bagi negeri NKRI kita. Dengarlah tangis mereka dengan hati, bacalah nada mereka dengan budi dan sukma iman kita. Dan kepada kaum pedagang, saudara-saudari yang tercinta, kaum pergerakan, simpatisan, pro maupun kontra, dan elemen pejuang kebaikan umum, tetaplah membahasakan kasih kepada segenap pihak bersama negara kita yang selalu butuh dari waktu ke waktu pengawasan, termasuk pengawasan kebijakan publik bagi negeri bangsa kita yang beriman, berakhlak, untuk rakyat kita maju dan wong cilik kita tidak ditindas. Jangan sekali-kali zolimi rakyat kecil, sebab nadi negeri
adalah mereka. Saya, Aurelius Doo, jurnalis yang meliput kasus pedagang di Ngada sejak awal hingga akhirnya pilkada tiba. Terima kasih.